ini pasti punya Dodi yang ketinggalan di kantong aku, Bu. 1 mie instan dan es teh manis jam 10 pagi. Ini apa, Rian? Jelasin sama ibu. Itu bukan punya aku, Bu. Beneran. Masih mau bohong? Masih mau bilang ini punya Dodi? Sementara jelas-jelas kamu yang ibu lihat di minimarket tadi. Kamu benar-benar keterlaluan, Rian. Bu, maafin aku tadi cuma gilap karena lapar banget, Bu. Tolong jangan marahin aku. Makan yang banyak ya, Nak, biar kamu kuat puasanya. Ibu benar-benar gak nyangka, ternyata kamu hebat banget, konsisten puasa, dan belum ada yang bolong. Ibu bangga sekali punya anak soleh seperti kamu, Nak. Makasih, Bu. Aku kan mau jadi anak yang berbakti, jadi harus kuat puasa. Lagian puasa itu kan kewajiban. Makanya aku sebisa mungkin nahan lapar, walaupun teman-teman di sekolah banyak yang godain aku buat buka. Nah, ini apresiasi buat kamu. Karena udah mau puasa, pegang uang ini buat tabungan atau jajan nanti. Oh iya, kalau kamu berhasil sebulan penuh tanpa bolong puasanya, uang jajan kamu ibu naikin 2 kali lipat habis lebaran nanti. Wah, serius, Bu? Beneran 2 kali lipat? Serius dong, tapi dengerin ibu baik-baik ya. Ibu paling benci dibohongin. Kalau sampai ibu tahu kamu moko atau pura-pura puasa di luar sana, jangan harap kamu dapat uang jajan sepeser pun selama sebulan ke depan. Ibu bakal potong semua fasilitas kamu, paham? Paham, Bu. Aku janji gak bakal ngecewain Ibu. Uang ini bakal aku simpan baik-baik untuk tabungan nanti. Bagus, sekarang cepet habiskan makanannya. Sebentar lagi imsak. Habis sholat subuh, kamu langsung siap-siap ke sekolah biar nggak telat. Lumayan banget buat makan enak nanti siang di sekolah. Lihat nih, aku punya apa? Uang jajan, Bro. Kalian masih mau tahan lapar gara-gara puasa? Mending kita makan aja, mumpung aku punya uang nih. Tenang, biar aku yang bayarin. Kamu gila ya? Ini kan bulan puasa, Rian. Orang tua kita di rumah udah susah payah bangun sahur buat kita. Kok kamu malah mau mokel sih? Ya elah, ngapain sih mikirin soal itu? Yang penting kan kita tetap kelihatan puasa dan tetap kasih uang jajan. Udahlah, yuk kita ke kantin. Aku nggak mau ikut, dosa tahu. Lagian kalau ketahuan ibu kamu bisa habis kamu dimarahin nanti, Rian. Alah, so suci banget kalian berdua. Orang tua kita nggak bakal tahu kalau kita nggak cerita. Kalian itu pengecut. Ayolah, aku yang bayarin semua. Enggak, Rian, aku nggak mau dapat dosa. Mending kamu simpan uang itu sebelum jadi masalah buat kamu sendiri nanti. Alah, pengecut kalian semua. Emang dasar cemen. Cuma gara-gara takut dosa kalian lebih milih nahan lapar. Ya udah, kalau kalian nggak mau biar aku sendiri yang nikmatin uang ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Ingat ya, sepindah-pindahnya kamu nyembunyiin bangkai, baunya bakal kecium juga. Jangan sampai kamu nyesel nanti. Bacot. Lihat aja nanti, aku bakal kenyang dan tetap dianggap anak soleh di rumah. Ayo kita balik ke kelas aja sebelum kita ikut terseret masalah dia. Aduh, Bu RT, panas banget ya hari ini. Tapi ya ampun, aku tuh bersyukur banget punya anak kayak Rian. Anak itu benar-benar luar biasa. Gak ada ngeluhnya sama sekali. Puasa di cuaca begini, emang didikan aku gak pernah meleset. Oh iya, baguslah kalau gitu Bu Salma. Anak zaman sekarang kan biasanya banyak alasan kalau disuruh puasa. Tapi apa Bu Salma yakin dia beneran puasa di sekolah? Anak laki-laki lo itu godaannya berat loh. Ya yakin lah, aku udah janjiin dia bonus gede kalau puasanya tamat. Aku kenal banget sama anak aku, jadi dia nggak mungkin berani bohongin aku. Dia itu beda sama anak-anak lain. Hati-hati loh Bu Salma, jangan terlalu sesumbar. Ibadah itu kan urusan hati sama Tuhan, bukan soal hadiah. Takutnya nanti malah jadi bumerang buat ibu sendiri. Gara-gara puasa anaknya kasih imbalan uang. Maksud Pak Haji apa ya? Pak
Pak Haji iri karena anak saya lebih soleh dari yang lain. Sabar Bu Salma, sabar. Maksud Pak Haji kan baik, cuma ngingetin supaya kita waspada aja. Namanya juga anak sekolah, kadang pengawasannya susah kalau udah di luar rumah. Alah, itu malesan orang yang ngebecus didik anak aja. Lihat aja nanti, Rian bakal ngebuktiin kalau dia anak paling rajin puasa. Jadi mau belanja sayuran apa Bu Salma? Gak jadi ah, yang punya warungnya nyebelin. Mending aku belanja di warung sebelah aja. Lah, situ yang nyebelin, bikin emosi aja deh itu orang. Sabar Pak Haji, kita lagi puasa, nggak boleh kepancing emosi. Wah gila enak banget. Ini baru namanya nikmat hidup. Daripada nahan lapar kayak Dodi dan Farel, mending makan untuk dikasih uang jajan sama ibu. Aku jadi bisa makan di kantin sekolah. Kok kamu gak puasa sih? Kalau ketahuan guru atau anak OSIS bisa kena poin kamu. Ibu gak mau tanggung jawab ya kalau kamu kena razia puasa. Santai aja Bu, aku udah ahli kalau soal begini. Lagian siapa juga yang mau mampir ke kantin jam segini? Aman pokoknya. Aduh, mampus gua. Hahaha, katanya udah ahli, tapi kok sembunyi? Diem Bu. Sialan, hampir aja ketahuan. Kalau sampai ketahuan, hangus semua rencana dapat uang jajan 2 kali lipat. Bisa mati kutu aku di depan ibu. Ih, gamis kamu bagus banget. Beli di mana, Jeng? Aku beli di online, harganya juga murah loh. Nanti aku kasih linknya deh kalau mau samaan kayak aku. Duh Jang, lagi puasa kok yang dibahas malah baju sih. Harusnya kita tuh ngobrolin hal-hal soal ibadah. Kayak aku nih, punya anak yang rajin puasa, bahkan gak pernah rewel. Aku sebagai ibunya tuh ngerasa bangga banget, tau nggak? Wah, hebat ya Bu Salma. Tapi apa nggak berat tuh puasa buat anak sumurian? Apalagi sekarang cuacanya lagi ekstrim banget, debu di mana-mana. Apa beneran puasa kalau di sekolah? Ya ampun Jang, udah pasti puasa lah karena aku punya cara jitu biar Rian kuat puasanya. Kuncinya itu cuma satu, kasih hadiah. Aku janjiin dia uang jajan naik 2 kali lipat kalau puasanya tamat sebulan. Aku yakin materi itu bisa jadi motivasi paling ampuh buat anak ibadah. Tapi Bu Salma, apa nggak takut kalau nanti dia malah terbiasa ibadah cuma karena uang? Lagian, emang ibu yakin dia nggak jajan di belakang ibu? Anak laki-laki kan pinter banget cari celah. Kok kalian ngomongnya gitu sih? Kayak nggak suka banget lihat anak saya soleh. Saya ini punya ikatan batin yang kuat sama Rian. Sekali dia bohong, saya pasti ngerasain. Dia itu nggak bakal berani macem-macem, apalagi soal agama. Dia udah ngerti soal dosa. Ya udah kalau Bu Salma yakin begitu, kita kan cuma ngingetin namanya juga godaan setan di luar sana kan kuat banget. Rian anakku itu beda kelas. Dia anak jujur, nggak bakal bikin malu ibunya di depan orang banyak. Loh, itu bukannya Rian, tapi kok anak itu malah asik makan es krim? Ini kan bulan puasa. Ah, seger banget, gila. Emang benar kata orang makan es krim paling enak itu ya pas lagi panas-panas begini. Untung ibu nggak tahu kalau aku nggak puasa. Ha! Anak itu kemana? Kok udah ngilang aja sih? Astagfirullah, jangan-jangan itu bener Rian, tapi mukanya nggak kelihatan jelas. Ah, tapi nggak mungkin anakku sejahat itu membohongi ibunya sendiri. Enggak, itu nggak mungkin Rian, pasti orang lain. Rian itu anak soleh, dia nggak mungkin mokol di jam segini. Tapi tadi aku ngeliat tasnya mirip banget sama tas anakku. Aduh Gusti, jangan sampai aku dipermaluin sama anakku sendiri.
Assalamualaikum, Bu. Aduh, rasanya aku udah gak kuat lagi. Lapar banget, Bu. Waalaikumsalam. Sabar, bentar lagi azan maghrib. Tadi mampir kemana dulu? Kok jam segini baru sampai rumah? Tadi di sekolah ada ekskul bentar, Bu. Aku tuh kesel tau, Bu. Temen-temen aku pada jahat banget. Mereka semua tuh pada makan gorengan di depan aku. Padahal aku puasa. Untung aku tetap kuat. Aku inget janji aku sama ibu. Karena aku pengen jadi anak soleh buat ibu. Oh, jadi teman-teman kamu makan di depan kamu. Terus kamu nggak tergoda sedikit pun kan? Kamu nggak mampir ke minimarket atau warung gitu kan? Minimarket, es krim. Ya Allah, Bu. Boro-boro kepikiran beli jajan buat jalan pulang aja aku rasanya mau pingsan. Ibu kok nanya gitu sih? Ibu nggak percaya sama aku. Ibu percaya, tapi kenapa bau mulut kamu nggak kayak orang puasa? Ah, masa sih, Bu? Aduh, kepala aku pusing banget nih. Aku mau kamar dulu ya, Bu. Mau istirahat sambil nunggu azan. Kenapa aku jadi curiga gini ya? Apa jangan-jangan Rian bohongin aku? Ah, lagi puasa, nggak boleh overthinking. Alhamdulillah, segar banget, Bu. Habisin dong es buahnya. Biasanya kamu habis 3 gelas kalau benar-benar puasa. Segitu juga udah kenyang, Bu. Nggak perlu banyak-banyak. Itu apa yang jatuh dari kantong celana kamu? Ambil. Ini pasti punya Dodi yang ketinggalan di kantong aku, Bu. 1 mie instan dan es teh manis jam 10 pagi. Ini apa, Rian? Jelasin sama ibu. Itu bukan punya aku, Bu. Beneran. Masih mau bohong? Masih mau bilang ini punya Dodi? Sementara jelas-jelas kamu yang ibu lihat di minimarket tadi. Kamu benar-benar keterlaluan, Rian. Bu, maafin aku. Aku tadi cuma ngilap karena lapar banget, Bu. Tolong jangan marahin aku. Jangan sentuh ibu. Kamu bukan cuma bohongin ibu, tapi kamu sudah berani permainkan agama demi uang jajan. Ikut ibu ke kamar sekarang. Sini kamu. Kamu pikir ibu buta? Kamu pikir ibu bisa kamu tipu terus-terusan dengan muka polosmu itu? Lihat ini. Apa ini? Bu, ampun, Bu. Itu cuma sisa makanan kemarin. Aku berani sumpah, Bu. Gak usah bawa-bawa sumpah. Kamu udah berani nipu ibu. Nipu Tuhan cuma demi uang jajan. Kamu tahu nggak betapa malunya ibu kalau tetangga tahu? Ibu udah bangga-banggain kamu di depan semua orang. Aku janji gak bakal ulangin kesalahan ini lagi, Bu. Ibu kasih kamu hadiah biar kamu semangat ibadah, bukan biar kamu jadi pembohong ulung. Kamu udah nginjek-nginjek harga diri ibu. Maafin aku, Bu. Aku hilaf. Gak ada maaf. Semua janji ibu batal. Kamu gak akan dapat uang jajan sepeser pun sebulan ke depan. Dan mulai besok, ibu sendiri yang bakalan terjemput kamu sampai depan kelas. Kamu benar-benar bikin malu ibu. Ibu Salma, aduh, Bu Salma, Ibu udah buka grup WhatsApp warga belum? Ini bener-bener rame banget, Bu. Ada apa sih Bu RT? Malam-malam gini kok heboh banget? Saya lagi nggak enak badan, mau istirahat. Lihat nih Bu, lihat sendiri. Ini kan Rian, anak Ibu yang katanya paling soleh itu. Tapi kok malah makan di kantin pas di jam puasa? Astagfirullah. Ini siapa yang ambil fotonya, Bu? Kok bisa masuk ke grup warga? Kayaknya sih murid yang sekolah di sana juga. Tapi foto ini semua kesebar ke semua warga, Bu Salma. Semua orang lagi ngomongin anak soleh kebanggaan ibu itu. Satu kampung udah pada tahu kalau Rian itu cuma pura-pura puasa buat demi uang jajan. Lain kali kalau bicara jangan terlalu tinggi, biar kalau jatuh nggak sakit-sakit amat. Kasiannya dibohongin anak sendiri, makanya jangan terlalu sombong. Anaknya sendiri
Cukup, mending kalian pergi dari sini. Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Pergi. Kamu ikut ibu ke musola. Kamu harus bersihin musola sebagai hukuman kamu karena udah bohongin ibu. Tapi Bu, aku nggak mau bersih-bersih sendirian. Gak ada tapi-tapi. Pokoknya jangan berani-beraninya istirahat sebelum semuanya bersih. Itu hukuman karena kamu sudah bikin ibu malu. Itu kan duit. Wah, lumayan buat nanti beli minum kalau ibu lengah. Kalau aku ambil uang itu, aku bisa jajan lagi tanpa harus minta ke ibu. Rian, mau kemana kamu? Panas mulutku, perutku panas, terbakar, tolong! Alamak dek, kamu kenapa lari sembarangan? Kuah sotonya jadi tumpah semua. Rian, ya Allah, apa yang terjadi sama kamu, nak? Maafin ibu nak, ibu salah. Ibu yang udah bikin kamu begini. Karena ibu terlalu mentuhankan uang buat ibadah kamu. Ibu cuma mau pamer. Ibu gak benar-benar ngajarin kamu takut sama Tuhan. Sabar Bu Salma, kejadian ini adalah teguran keras bagi kita semua. Ibadah itu harusnya ditanamkan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan imbalan materi yang malah memicu keserakan. Saya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya sombong, saya merasa paling benar didik anak. Ternyata saya gagal. Tolong doakan Rian biar bisa sembuh dan jadi anak yang jujur, bukan anak yang soleh karena materi. Iya Bu Salma, semoga ini jadi penggugur dosa buat Rian. Kami maafkan Bu. Yang penting kedepannya lebih hati-hati lagi. Mari kita berdoa agar luka Rian cepat sembuh dan hatinya dibersihkan dari sifat tidak jujur. Amin. Semoga puasa kita semua diterima tanpa ada kepalsuan di dalamnya. Amin.